MBG ini adalah bukan bantuan sosial, tetapi adalah bentuk investasi negara. Tolak ukurnya apa? Bukankah kemudian lebih gampang dibaca oleh publik bahwa ini adalah sebuah program yang membuat negara harus belanja dengan anggaran yang begitu besar? MBG ini adalah investment terhadap human, naiknya kualitas sumber daya manusia. Kenapa tidak dengan memperkuat pendapatan keluarga lewat subsidi yang membuat kita hari ini tidak perlu memperdebatkan kok MBG gede banget anggarannya, atau kita nggak perlu teriak-teriak kok MBG semua diambil-ambil nih anggarannya dari kementerian-kementerian lain semua buat MBG. Kenapa tidak dibagi rata ke dalam bentuk kebijakan yang lain? Tiba-tiba nambah anggarannya, semakin banyak yang disasar dan lain-lain. Itu akhirnya kan yang kami tangkap adalah ini terlalu membebani negara, anggaran negara, sedangkan yang kita terima itu investasi baliknya itu baru nanti. Sedangkan kita kan butuh hidup juga untuk sekarang. Sehingga jangan sampai kemudian nih jangan-jangan Pak Presiden lagi mengorbankan sektor-sektor lain nih. Sehingga kemudian sektor lain diabaikan hanya demi MBG. Bagi Presiden Prabowo saat ini prioritasnya adalah anak-anak Indonesia tidak boleh kelaparan dan kekurangan gizi. Itu skala prioritasnya. Lalu siapa yang paling diuntungkan? Anak-anak yang memperoleh makanan gratis setiap harinya. Kenapa anggaran makanan bergizi gratis kok dimasukin ngambil sebagian besar dari anggaran 20% yang seharusnya buat pendidikan? Bukankah saat ini kita juga sama urgennya kita butuh sama perbaikan sekolah? Saudara-saudara kita di Papua, Nusa Tenggara Timur bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena nggak bisa beli buku dan pulpen. Terjadi penambahan anggaran yang dari sebelumnya menjadi 700 something triliun ya, yang mana untuk anggaran MBG itu dimasukin, benar kita sepakat. Tapi sekarang kita coba kurangi. 780 something triliun dikurangi dengan 200 something triliun MBG. Itu equals to 500 sampai 600 triliun yang tersisa. Coba lihat anggaran pendidikan kita di 3 dan 2 tahun sebelumnya. Yang mana sebenarnya logika sederhana Pak Prabowo itu mentop up 200 triliun anggaran MBG terhadap anggaran basis pendidikan tersebut sehingga totalnya menjadi 700 triliun. Jadi DFK ini ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang digaungkan narasinya oleh berbagai pihak tertentu itu membuat masyarakat jadi salah kaprah ketika muncul headline mana masyarakat Indonesia mungkin kita cenderung baca judul aja ya. Gitu kan. Anggaran pendidikan dipotong habis untuk MBG. Iya benar secara proporsi, tapi coba dibikin hitung tambah bagi kurang gitu. Tapi yang saat ini bisa dengan mudah untuk diterima oleh publik adalah penambahan anggaran saja. Dan dalam konteks kita tidak bisa menutup mata, dalam konteks kehidupan sosial ekonomi kita saat ini, angka-angka yang muncul itu sangat melukai perasaan sebagian besar masyarakat kita yang kondisi ekonomi mungkin lagi kesulitan. Misalnya kayak SPPG gitu ya, dapat 6 juta. Ambil contoh guru honor dibandingkan dengan SPPG yang tadi dapat 6 juta. Mereka teriak di media Iya, sosial. mereka teriak gitu. Itu contoh nyata dari pertanyaan. Dan komunikasi dari kebijakan publik terkait guru honor itu tidak sampai ke masyarakat, yang membuat masyarakat tidak memahami bahwa tidak bisa membandingkan apple to apple antara guru honor dan SPPG dari desain kebijakan. Bukan berarti saya bilang bahwa saya membenarkan SPPG dapat 6 juta dan guru honor dapat lebih kecil itu benar, enggak, bukan itu ya. Ini jangan sampai di quote salah. Dari 20% APBN untuk pendidikan berdasarkan undang-undang konstitusi tersebut ya, sekitar 63 sampai 65% itu dalam bentuk transfer ke daerah. Artinya mayoritas anggaran pendidikan tersebut dipegang oleh kepala daerah. Guru honor itu harus diformasikan menggunakan anggaran APBD oleh kepala daerah. Jadi sangat tergantung pada political will kepala daerah. Exactly. SPPG, MBG itu bagus. Justru itu harus jadi contoh desain kita untuk guru. Kita tidak bisa menutup mata ada dapur-dapur MBG yang kita kenal tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya, atau ada pengurangan dari yang nilainya harusnya 8.000 jadi dikurangin lagi. Kita juga mendengar rumor itu meskipun belum bisa dibuktikan secara hukum. Atau rumor bahwa yang ngerjain atau punya dapur MBG kan adalah circle-circle yang terkait dengan mereka-mereka yang punya kontribusi terhadap kemenangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada saat pemilu 2024, sehingga agak gampang untuk menerima framing bahwa program MBG itu didesain untuk sebagai ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi untuk kemenangan Presiden Prabowo alih-alih kepada anak-anak Indonesia. Framing ini tuh sangat mudah sekali didebat Mbak. Kalau Mbak kasih saya waktu setelah kita syuting hari ini, saya akan ngasih, karena saya juga terlibat di ini ya, di TKN kemarin. Jadi saya tahu tuh siapa-siapa jubir dari 01, jubir dari 03 ya, teman-teman non Prabowo Gibran yang juga punya dapur
Ada datanya. Seberapa objektif pendapat Billy Mambrasar, karena bagaimanapun yayasan yang Anda dirikan juga menjadi salah satu atau menjadi pengelola dapur MBG. Jangan-jangan Kakak Billy punya pendapat kayak gini ya, karena dia juga salah satu pengelola dapur. Dia juga mendapatkan keuntungan secara material dari adanya program ini. Kecipratan juga dalam bahasa awamnya. Apa jawaban Anda? Program makan bergizi gratis adalah kebijakan strategis untuk pembangunan sumber daya manusia. Jadi sederhananya negara membayar hari ini untuk bisa menurunkan beban sosial, kesehatan dan produktivitas di masa depan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tujuan untuk pembangunan sumber daya manusia itu sepadan dengan desain kebijakan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh negara hari ini. Nah, saya sudah bersama dengan Billy Mambrasar. Kakak Billy, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Kalau diundang Kakak Fristi harus datang. Aduh, karena sebenarnya saya itu baru kali ini loh bahas mengenai makanan bergizi gratis. Betul. Karena susah sekali menemukan figur yang mampu untuk bicara dalam tataran kebijakan. Nah, kita perlu untuk sebagai bagian dari kontribusi kita memberikan edukasi kepada publik yang mungkin hanya punya kesempatan untuk belajar dari YouTube. Jadi saya berharap perbincangan kita akan sangat produktif. Saya mau mulai dengan Kakak Billy selalu membingkai bahwa MBG ini adalah bukan bantuan sosial, tetapi adalah bentuk investasi negara. Betul. Tolak ukurnya apa? Bukankah kemudian lebih gampang dibaca oleh publik bahwa ini adalah sebuah program yang membuat negara harus belanja dengan anggaran yang begitu besar, bukan investasi? Kalau konsep investasi itu kan ada return. Return itu terdiri dari beberapa jenis. Return on investment dalam nilai monetary value, atau return dalam socio-economic impacts. Return yang sering kita bilang multiplier effect. Nah, socio-economic impact investment itu juga sudah bisa terukur oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang di tagging menjadi ekivalen dengan berapa financial return. Jadi kalau kita bicara tentang MBG itu serve dua-duanya, return on the money dan return on the social impact assessment. Nah, saya jelaskan dulu dimulai dari investment apa MBG ini. MBG ini adalah investment terhadap human. Jadi human capital yang mana dia akan menghasilkan return jangka panjang dari satu, naiknya kualitas sumber daya manusia. Kita berpikir bahwa kualitas sumber daya manusia itu karena pendidikan, dan pendidikan berarti ruang kelas. Guru, murid, siswa. Bukan. Pendidikan itu dimulai dari rahim. Di saat pembentukan otak anak-anak, proses pendidikan dari ibu ke anaknya sudah turun, dan nutrisi yang terbaik harus dimakan oleh ibunya itu akan berpengaruh terhadap pembentukan otak. Kalau kita menganalogikan komputer, otak itu adalah hardware. Pendidikan belajar mengajar, guru, siswa, kelas, kurikulum yang sering dipermasalahkan kok anggarannya diganggu dan seterusnya, itu software. Softwarenya ini sebagus apapun, mau diinstal kayak aplikasi, mau diinstal ke hardware yang sudah lemah, Pentiumnya rendah lah, gak bisa mbak. Gak bisa, ini mau canggih kayak gimana, hardware ini sudah lemah, susah diinstal. Makanya hardware ini, yang tadi saya bilang human capital investment adalah investing di pembentukan otak dan badan dan tubuh dan kesehatan supaya dia menjadi hardware yang kuat. Baru nanti dia ke step berikutnya pendidikan eksternal bisa memperkuat kualitasnya. Nah, dalam teori human capital, belanja MBG ini itu diartikan dengan belanja bukan konsumtif, tetapi produktif. Productive spending. Kenapa productive spending? Saya sering sekali turun untuk mengecek dapur-dapur di Indonesia Timur, di Papua. Kalau Mbak lihat di postingan Instagram saya terakhir waktu saya turun di Papua, itu nilainya tuh sampai, Kak tolong sampaikan kepada Presiden terima kasih karena sekarang ikan kami yang kalau nggak kejual busuk, sekarang setiap hari ada pembelinya. Begitu juga nelayan, sayur kami itu sering nggak kejual, dibeli hanya sama tengkulak dengan harga yang tidak fair. Sekarang kami ada garansi pembelian setiap kami produksi. Jadi dia bukan spending yang tidak menjadi apa-apa. Tadi spendingnya berubah menjadi socio-economic impact terhadap masyarakat di akar rumput.
Jadi ada ada returnnya dalam bentuk social impact assessment. Dan riset terakhir menunjukkan bahwa intervensi yang tadi saya sebutkan hubungan antara tadi pendidikan, gizi, kualitas otak, lalu investment dan return. Itu sudah ada riset yang menunjukkan bahwa terjadi intervensi gizi ini menimbulkan peningkatan pendapatan individu sampai 17% saat dia dewasa. Kalau anaknya lebih oke secara nutrisi, itu dia akan mengalami peningkatan 17%. Kemudian pada awal tahun 2026 ini aja Mbak ya, MBG itu sudah menjangkau 60 juta penerima manfaat. Siswa PAUD, SMA ya mulai dari balita termasuk ibu hamil, menyusui dan yang lain-lain. Dan jumlah SPPG yang telah dibuka beroperasi itu sebanyak 23.678 walaupun hanya baru 65% dari target. Tetapi nanti kita akan mengejar sampai ke 789.319 dapur yang mendampaki jutaan anak Indonesia. Jadi kalau saya ringkaskan jawaban saya yang terdengar complicated tadi, gampangnya duit Pak Prabowo ambil, Pak Prabowo tahu nih, kita udah jangan jangan ada dusta lah di antara kita. Kalau duit itu turun ke birokrasi, itu udah di tagging anggarannya oleh eselon 1, oleh eselon 2 melalui program-program yang kata Pak Prabowo gak jelas. Bikin rapat-rapat di hotel yang outputnya gak jelas. Bayar IO yang menghasilkan miliaran gak jelas hasilnya outputnya. Itu diambil oleh Bapak Prabowo, dikeluarkan, diturunkan langsung ke masyarakat dalam bentuk anggaran MBG langsung ke masyarakat. Siapa yang menikmati uangnya? 1, petani, tadi saya sudah sebutkan. 2, nelayan. Yang ketiga, tukang masak. Tukang masak itu gaji UMR at least, bahkan ada yang di atas UMR. Lalu siapa yang paling diuntungkan? Anak-anak yang memperoleh makanan gratis setiap harinya. Jadi ini cara cerdas beliau. Sebenarnya untuk memotong birokrasi tadi. Tapi kalau bicara mengenai makan bergizi gratis dalam sepertinya kalau di hukum itu ada nama DASE, nama dasolen gitu ya. Dalam tataran yang ideal tidak ada yang bisa mendebat itu gitu ya. Betul. Dalam tataran ideal, tapi pada hari ini kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal kita, pada kondisi faktual bahwa ada banyak masalah yang muncul dalam tataran pelaksanaannya. Betul. Bisa jadi kapasitas dari dapur, dalam hal distribusi dan lain-lain. Dan itu semua menjadi dasar bahwa makan bergizi gratis itu bagus, tidak ada yang memperdebatkan itu. Tapi apakah makan bergizi gratis itu harus diterapkan dengan desain kebijakan seperti sekarang, itu yang perlu untuk dipertanyakan. Betul. Misalnya banyak juga yang punya pendapat bahwa kenapa nggak segmented saja bagi yang butuh saja. Jangan sampai seperti sekarang semua dengan akhirnya membebani fiskal kita yang begitu besar. Padahal ada banyak lagi pos-pos lain yang perlu untuk dibiayai. Apa tanggapan Anda soal itu? Pertanyaan Mbak ini membuat kita kepada kesimpulan bahwa kita tidak perlu memperdebatkan the what and why ya. Karena tadi kan Mbak bilang bahwa ya MBG kita tidak usah tanya lagi what and why. Why is it important? Everybody thinks it is important. Penting, bagus. Tapi kan pertanyaan kedua ini adalah the how and when and to who. Ya kan? Pertanyaan saya adalah soal desain kebijakan negara. Iya, desainnya kenapa tidak dibuat segmented. Ya, sebenarnya kalau saya mencoba merephrase pertanyaan ini adalah tentang prioritisasi penggunaan anggaran dalam constraint anggaran yang terbatas. Benar ya, kurang lebih. Nah, kalau kita kembali ke konsep investasi, karena Mbak memulai pertanyaan dengan pertanyaan investasi. Investasi itu ada return. Returnnya itu dalam bentuk earnings. Earningsnya bisa face earnings which is now, atau future earnings. Earnings yang didapatkan nanti. Nah, untuk bisa mendapatkan earnings yang didapatkan nanti, maka kita melakukan bisnis prosesnya itu setahap demi setahap demi setahap demi setahap. Yang dilakukan sudah sangat benar menurut saya, bahwa ketika, ingat bahwa MBG ini kaitannya erat sekali dengan politik. Ketika kita membatasi who, where, when, seorang presiden bilang, saya mau anak Aceh aja dulu yang dapat, yang lain sabar ya. Ngamuk pasti nih, ada 37 provinsi yang lain. Pak Presiden bilang, Papua dulu ya yang dapat ya, karena kondisinya kurang. Ngamuk juga nih, ya, yang 37 provinsi yang lain. Bayangkan betapa terbebannya seorang presiden untuk menelurkan, mengeksekusi sebuah program yang secara fair dapat dinikmati oleh, dalam tanda kutip, quote unquote, seluruh bangsa Indonesia. Jadi bukan tentang segmented geografi dan segmented
demografi, tetapi yang dilakukan adalah segmented jumlah penerima manfaat yang setahap demi setahap demi setahap dengan konsep future earnings. Jadi invest jumlahnya sekian, SPPG sekian beneficiaries, ketika multiplier effect sudah berputar kembali, ada earning yang didapat dari tax dibayarkan masuk, dikumpulkan, tahun depan anggaran ditambah lagi. Jadi itu namanya konsep future earnings, installment future earnings yang step by step bertambah beneficiariesnya seiring dengan kembalinya pendapatan yang diperoleh dari impact program tersebut. Jadi saya sih merasa apa yang dilakukan Presiden dan pemerintah sudah tepat desainnya. Karena yang paling mudah untuk diterima oleh publik kan sebenarnya adalah return of investment-nya bisa kita terima nanti gitu ya. Karena ini persoalan, saya sangat paham dan sangat setuju bahwa gizi itu adalah prasyarat untuk kemampuan belajar, dan kemampuan belajar kita semua siapapun generasinya ya, itu adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang baik. Itu sangat mutlak. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai fiskal, MBG itu kan investasi masa depan menurut Anda. Investasi jangka panjang yang Anda katakan tadi. Tapi kan masalahnya logika penganggaran kita adalah anggaran per tahun. APBN itu per tahun. Sehingga kemudian sekarang kan ada juga yang lagi setengah menguji di Mahkamah Konstitusi mengenai kenapa diutak-atik 20%. Kenapa anggaran makanan bergizi gratis kok dimasukin ngambil sebagian besar dari anggaran 20% yang seharusnya buat pendidikan. Bukankah saat ini kita juga sama urgennya, kita butuh sama perbaikan sekolah. Saudara-saudara kita di Papua, Nusa Tenggara Timur bahkan ada yang akhiri hidupnya karena gak bisa beli buku dan pulpen. Ya, ini harus diluruskan dulu karena kan pandangan kita 700 something triliun, 789 triliun itu kemudian dipotong besar-besaran untuk MBG sekitar 200 sekian triliun ya, 270 triliun, yang mana ketika kita bikin dalam proporsi persentase maka terlihat komposisi sangat besar. Satu, Presiden Prabowo adalah orang yang taat terhadap konstitusi, undang-undang dasar yang menyatakan 20% APBN untuk pendidikan. Sepakat? Jadi 700 triliun sekian itu adalah 20% dari APBN. Beliau patuh, kita sepakat dulu karena ini sebuah fakta ya, secara angka demikian. Nomor dua, yang kedua adalah bahwa kemudian terjadi penambahan anggaran yang dari sebelumnya menjadi 700 something triliun ya, yang mana untuk anggaran MBG itu dimasukin, benar kita sepakat. Tapi sekarang kita coba kurangi 780 something triliun dikurangi dengan 200 something triliun MBG. Itu equals to 500 sampai 600 triliun yang tersisa. Coba lihat anggaran pendidikan kita di 3 dan 2 tahun sebelumnya. Saya masih ingat, saya staf khusus Presiden Pak Jokowi. Saya waktu itu sebagai juru bicara yang harus fight against budget pendidikan. Saya masih ingat sekali angka budget pendidikan di 2023 itu dan 2024 itu 500 something. Di hari masa jabatan Pak Prabowo. Betul, Pak Jokowi maksudnya. Iya, 525 something triliun. Yang mana sebenarnya logika sederhana Pak Prabowo itu mentop up 200 triliun anggaran MBG terhadap anggaran basis pendidikan tersebut sehingga totalnya menjadi 700 triliun. Doesn't change actually the basic needs of education. Hanya karena ditambahin ke situ jadi seolah-olah proporsinya besar sekali. Semoga dapat dibayangkan. Yang ketiga, jangan lupa program pendidikan tuh tidak semuanya di dalam anggaran pendidikan 20% itu loh. Ingat ada program-program lain yang berada disebar di berbagai kementerian, badan, lembaga yang lain. Sekolah rakyat itu di bawah Kemensos. Sekolah rakyat itu dibangun bukan di bawah Kemendikbud, bukan Kemendikdasmen. Kementerian Sosial ya? Iya, sekolah rakyat. Dan saya punya konten bisa dilihat ini ya, bisa dilihat ini bagaimana mama-mama Papua menangis memeluk saya, bilang sampaikan terima kasih buat Pak Prabowo, kalau tidak ada sekolah rakyat ini anak saya yang di kampung tertinggal ini gak akan mungkin bisa menginjakan kaki di sekolah berkualitas seperti ini. Itu di bawah Kemensos programnya. Jadi DFK ini ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang digaungkan narasinya oleh berbagai pihak tertentu itu membuat masyarakat jadi salah kaprah ketika muncul headline mana masyarakat Indonesia, mungkin kita cenderung baca judul aja ya, gitu kan. Anggaran literasi pendidikan, digital kita, literasi digital kita. Anggaran pendidikan dipotong habis untuk MBG. Iya benar secara proporsi, tapi coba dibikin hitung tambah bagi kurang gitu. Sederhananya sebenarnya anggaran MBG ditambahkan dulu ya ke anggaran pendidikan, baru kemudian itulah yang yang saat ini dicoba dibagi proporsinya dengan pos-pos lain di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan sama saya refresh poin pertama saya tadi ya. Ingat, masyarakat yang mendengar podcast hari ini, pendidikan itu bukan hanya ruang kelas, guru, siswa dan
dan bahan ajar. Pendidikan itu termasuk pembentukan otak, nutrisi. Jadi logika kenapa MBG harus masuk ke dalam anggaran pendidikan, karena sejatinya nutrisi adalah bagian daripada proses pembentukan pendidikan dan kesiapan SDM. Itu logikanya. Kalau menggunakan logika Anda tadi bahwa pendidikan itu tuh nggak hanya ditempuh dengan cara-cara yang dipahami oleh publik, misalnya ada fasilitas sekolah dan peningkatan kapasitas atau kurikulum dan lain-lain yang bisa kita dengan mudah kita pahami. Kenapa juga kalau memang tujuan negara adalah untuk memperkuat fondasi gizi yang saya katakan tadi, kita sepakat bahwa gizi memang adalah fondasi untuk kemampuan belajar, dan kemampuan belajar pada akhirnya adalah fondasi mutlak untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi kenapa negara memilih dengan desain kebijakan MBG? Kenapa tidak dengan memperkuat pendapatan keluarga lewat subsidi yang membuat kita hari ini tidak perlu memperdebatkan kok MBG gede banget anggarannya, atau kita nggak perlu teriak-teriak kok MBG semua diambil-ambil nih anggarannya dari kementerian-kementerian lain semua buat MBG. Kenapa tidak dibagi rata ke dalam bentuk kebijakan yang lain yang saya katakan tadi? Bisa jadi untuk bisa mengatrol pendapatan kapital ya. Atau bentuk subsidi lain? Jadi statement Mbak setuju bahwa ketika kita memperkuat household secara teori, household income kita perkuat, kita naikin kemampuan dia expense belanja, spending secara teori, maka dia akan spending uang tersebut dengan baik untuk gizi anak-anaknya. Which is not necessarily the case in Indonesia. Jangan lupa. Ada datanya? Ada datanya ya, tapi saya mulai dari cerita personal dulu ya. Di Indonesia angka pernikahan dini itu ya salah satu angka yang tertinggi di seluruh dunia. Nah, apa hubungannya pernikahan dini dengan gizi? Emak-emaknya yang masih muda, yang masih usia berapa tuh 16-17 tahun akan berpikir saya mau spending time di luar dibandingkan dengan ngurus anak bayinya, tapi dia keburu hamil duluan. Ditaruhnya itu anaknya di rumah kakek neneknya yang juga kemampuan ekonominya lemah. Boro-boro mau membeli makanan yang bergizi, dianya juga masih sibuk dengan pemenuhan kebutuhan psikologis dia. Jadi uang yang dia pakai nanti dalam bentuk subsidi atau apapun itu untuk memperkuat household income, belum tentu dia akan pakai untuk kebutuhan makan anak-anaknya. Bahkan ada komentar-komentar juga yang keluar bahwa bapak-bapak itu merasa mendingan kasih aja uang MBG-nya ke saya biar saya pakai beli rokok 1 bungkus, ya kan. Sampai didebat lagi sama mamanya, daripada kamu pakai uang untuk beli rokok, coba kamu kumpulkan itu bisa untuk makan anak-anak kita. Jadi penguatan household income dan ketersediaan uang doesn't necessary lead into dia akan secara bijaksana menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan gizi. Itulah kenapa negara hadir secara bertahap, memastikan negara menggaranti bahwa ada asupan nutrisi yang seimbang buat anak-anak tersebut tanpa hak tersebut direnggut secara tidak manusiawi. Gitu. Mungkin itu cukup menjawab bahwa kita semua mungkin tidak cukup sabar untuk melihat atau menunggu waktu kapan investasi yang dilakukan oleh negara itu bisa terlihat. Karena tadi dengan logika bahwa ya penganggaran kita setiap tahun, saat ini kita punya kebutuhan yang juga tidak kalah mendesak dibanding dengan mengintervensi negara untuk bisa memberikan gizi kepada seluruh anak Indonesia yang membutuhkan. Karena kemudian tadi saya bilang banyak yang punya pandangan bahwa tidak menolak 100% MBG, tetapi tolong desain kebijakannya dibuat jauh lebih baik dengan misalnya segmented, tidak harus menyasar setiap tahun bertambah jumlahnya. Karena kan kalau saya pribadi baca berita gitu ya, tiba-tiba nambah anggarannya semakin banyak yang disasar dan lain-lain. Itu akhirnya kan yang kami tangkap adalah ini terlalu membebani negara, anggaran negara, sedangkan yang kita terima itu investasi baliknya itu baru nanti. Sedangkan kita kan butuh hidup juga untuk sekarang. Sehingga jangan sampai kemudian nih jangan-jangan Pak Presiden lagi mengorbankan sektor-sektor lain nih. Sehingga kemudian sektor lain diabaikan hanya demi MBG. Kan sesederhana itu kemudian. Tapi itu juga sudah saya debatkan premi tersebut bahwa petani, nelayan, UMKM itu teruntungkan dengan adanya program MBG, dan itu menjadi testimoni yang langsung dari mereka bahwa sebelumnya bahan pertanian mereka yang hasil panen gak terjual sekarang terjual, terjadi kenaikan
peningkatan kenaikan income yang beberapa studinya sudah dikeluarkan juga oleh Bakom RI kemarin ya. Walaupun memang saya termasuk orang yang memberikan masukan dan kritik terus kepada pemerintah untuk mensegerakan melakukan short term social impact assessment untuk menunjukkan bagaimana terjadinya ekstrapolasi peningkatan dampak tersebut. Dan yang perlu Mbak ingat ya Mbak ya, program-program yang berhubungan dengan peningkatan SDM itu dampaknya jangka panjang. Kita nggak bisa ngelihat 1, 2, 3 tahun ke depan. Kita longitudinal, bisa 15, bisa 20 tahun lagi. Apa contohnya? Contohnya kalau Mbak ngelihat penerima hadiah Nobel Ekonomi 3 atau 4 tahun lalu, pasangan suami istri Indian American yang melakukan penelitian bagaimana SD Impress melakukan poverty reduction, bahwa kebijakan presiden yang namanya SD Impress zaman Soeharto itu successfully mengintervene dan berhasil menurunkan extreme poverty di Indonesia. Soehartonya udah meninggal. Penelitiannya baru kemarin-kemarin ya, baru sekarang. Tapi dampaknya terlihat dan kita bisa enjoy Indonesia saat ini. Dan saya adalah SD Impress, alumni, proud alumni SD Impress gitu. I'm proud to be alumni SD Impress yang dulu juga di roasting. Apa ini SD Impress? Untuk apa? Mana dampaknya? Kita butuh yang sekarang. Tapi kalau presiden saat itu, Presiden Soeharto tidak melakukan langkah kebijakan interventif seperti itu, maka kita tidak akan berada dalam Indonesia yang sekarang, di negara Indonesia kelas menengah. Saya adalah orang yang sangat percaya kebijakan Pak Prabowo ini akan memberikan perubahan yang dampaknya itu nanti longitudinal. Akan kita lihat. Saya mau balik lagi kepada logika Anda tadi bahwa pendidikan itu, kalau kita bicara mengenai pembangunan manusia melalui pendidikan, kita tidak bisa hanya terbatas pada hal-hal yang konvensional, sekolah dan lain-lain. Tapi juga intervensi gizi dan lain-lain. Tapi kalau pakai logika itu, semua aspek yang terkait dengan seorang anak Indonesia itu harus dibiayai sama negara dong. Berarti misalnya kayak kalau kita mau masukin anggaran gizi itu jadi bagian dari anggaran pendidikan, berarti biaya dia ke sekolah, transportasi juga harus dibiayai sama negara gitu ya. Betul. Biaya apapun yang keluar dari satu anak Indonesia yang menjalani proses pendidikan di Indonesia, dibiayai oleh negara, itu harus dibiayai dong. Betul. Kebayang nggak seberapa besar anggaran yang harus dihabiskan oleh negara kalau memang tidak punya skala prioritas? Setuju, saya tidak mendebat hal tersebut kan. Bagi Presiden Prabowo saat ini prioritasnya adalah anak-anak Indonesia tidak boleh kelaparan dan kekurangan gizi. Itu skala prioritasnya. Terlepas dari kita memperdebatkan substansi investasi jangka panjang, manfaat dan lain-lain. Tetapi faktanya bahwa ada kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam proses pelaksanaan program ini. Kita tidak bisa menutup mata ada dapur-dapur MBG yang kita kenal tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya, atau ada pengurangan dari yang nilainya harusnya 8.000 jadi dikurangin lagi 2.000. Kita juga mendengar rumor itu meskipun belum bisa dibuktikan secara hukum. Atau rumor bahwa yang ngerjain atau punya dapur MBG kan adalah circle-circle yang terkait dengan mereka-mereka yang punya kontribusi terhadap kemenangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada saat pemilu 2024, sehingga agak gampang untuk menerima framing bahwa program MBG itu didesain untuk sebagai ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi untuk kemenangan Presiden Prabowo alih-alih kepada anak-anak Indonesia. Framing ini tuh sangat mudah sekali didebat Mbak. Kalau Mbak kasih saya waktu setelah kita syuting hari ini, saya akan ngasih, karena saya juga terlibat di TKN kemarin. Jadi saya tahu tuh siapa-siapa jubir dari 01, jubir dari 03 ya, teman-teman non Prabowo Gibran yang juga punya dapur. Ada datanya. Teman-teman dari kelompok Capres 01 ada punya dapur banyak. Kelompok dari Capres 03 ada punya dapur banyak banget juga. Semuanya dapat tahu. Ada datanya. Jadi itu tidak benar gitu. Terus yang kedua, hanya orang circle terdekat saja yang bisa memperoleh akses, itu juga tidak benar. Karena saya juga at least saya nggak nguasain wilayah lain Indonesia karena saya aktif turunnya tuh ke timur saja ya. At least kalau di wilayah timur saya bisa membuka data dapur-dapur mana yang dimiliki oleh non-privileged people yang tidak punya akses dan tidak terhubung sama sekali dengan circle of power. Mereka kebetulan mencoba melobi, mendapat informasi, membuat dapur, disuruh perbaikin berulang-ulang sampai saya berantem sama BGN. Saya bilang, Bapak suruh pakai seng yang spek tertentu dan itu mau dikirim ke Papua berapa hari Bapak? Ya kan, itu harganya sudah berapa di sana? Berantem saya, walaupun di dalam pemerintahan saya aktif memberikan kritik yang membangun gitu ya. Jadi saya tidak akan mendebat
You've been making great points all across the questions. One of the great point that you made adalah tadi barusan, kita tidak memperdebatkan what and why. We agree ini important. Tapi who, where kita udah klarifikasi tadi di pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga, dirimu membawa poin yang sangat baik, yaitu the how. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik, sudah akuntabel, sudah bebas shalalalala tidak itu terjadi kan. Iya. perilaku koruptif atau distorsi dalam Betul. pelaksanaan. Saya tidak akan mendinai bahwa ada insiden-insiden juga kecil yang terjadi. Karena kalau saya deny saya berdosa di sini. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat melalui podcast ini, BGN, Presiden Prabowo dan pemerintahan itu terus aktif membenahi diri. Sampai mereka bikin program lapor BGN yang mana kalau teman-teman punya keluhan dan punya laporan-laporan yang memang di luar prosedur, di luar standar, di luar SOP, laporkan. Kalau sampai di tangan presiden itu barang, habis orang yang main. Karena Presiden Prabowo itu tidak segan-segan fight against corruption. Seperti itu. Saya tidak mendebat dan menyangkal pertanyaan Mbak bahwa potentially the how, iya. Karena Mungkin faktanya ada anak-anak yang keracunan dan lain itu kan sebuah hal yang menjadi ekses ya dari tujuan mulia. Saya juga dalam posisi yang tidak harus, kita tidak anti terhadap makan bergizi gratis. Betul. Sebagai bagian dari tujuannya sangat mulia. Betul. Tetapi saat ini yang kita obrolkan di podcast ini adalah bagaimana desain kebijakan itu sendiri dalam tataran implementasi, sehingga kemudian kita harapkan bisa ada desain kebijakan dan implementasi yang jauh lebih baik, sehingga kemudian tujuan mulia tadi itu benar-benar bisa terdeliver kepada seluruh rakyat Indonesia atau anak-anak Indonesia yang seharusnya bisa mendapatkan itu, dan itu memang hak mereka. Betul, saya setuju, dan disinilah peran demokrasi bermain. Demokrasi bukan anti kritik. Demokrasi adalah menerima kritik dan memperbaiki diri, asalkan yang kasih kritik juga tahu adat dan etika lah. Jangan bilang orang tua bodoh lah, tolol lah, ya kasihan orang tua kita, itu nggak boleh kalau sudah nggak beradab. Tapi dalam negara berdemokrasi seperti Indonesia, kritik itu perlu, apalagi dalam program skala besar. Ingat, kita 270 juta jiwa, ya. Kesempurnaan itu mustahil. Menuju kesempurnaan itu proses jangka panjang, ya. Indonesia telah mengelola program skala nasional yang lain, Mbak, seperti BPJS, kesehatan, vaksin. Di awal-awal juga kita betul sekali. Penuh dengan drama, saya sampai aduh, apalagi sebagai waktu zaman pemerintahan sebelumnya kan, apalagi ini kan segala macam. Tapi we did it gitu. Kita melalui global financial crisis dengan skala intervensi yang besar, tapi juga tahap bertahap kita menuju kesempurnaan. BPJS awal mulai seperti sekarang sudah menuju kepada jauh lebih baik, ya. Artinya kapasitas administratif dan jaringan logistik fondasinya itu sudah ada, ya. Dibangun oleh Presiden Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, kuncinya sekarang tentang how, ya. How itu bagaimana implementasinya menghadapi. Karena tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, betul kan. Saya tidak mau menyangkal juga bahwa keracunan itu tidak terjadi. Keracunan terjadi, tapi ingat yang namanya fenomena masking effect. Masking effect itu dalam dunia engineering adalah noise yang kecil dalam sebuah tatanan suara yang besar, itu biasanya mengganggu banget, langsung kedengeran. Artinya dari ribuan SPPG yang beroperasi dengan baik, ketika ada 3, 4, 5 SPPG yang kemudian ada kejadian keracunan, itu akan mengganggu tatanan ketertiban administrasi yang besar. Tapi kita tidak boleh terima dan menafikan itu sebagai sesuatu yang acceptable, karena ini berhubungan dengan manusia. Keracunan 1, 2, 3 dapur tetap anak manusia yang keracunan kan. Kita harus belajar dari situ dan menghindari itu terjadi. Ada beberapa kunci yang pengen saya sampaikan. Pertama adalah BGN harus melakukan digitalisasi pengadaan. Ini harus. Ini langkah korektif ya. Ini langkah korektif. Melalui podcast ini juga saya belum ketemu lagi Pak Dadan kan, tapi semoga Pak Dadan nonton. Kalau dia nggak nonton saya kirim linknya. Pertama adalah digitalisasi pengadaan, transparansi publik berhak tahu, penting sekali, ya. Berhak tahu siapa yang dapat berapa, dan audit real time. Ya, audit real time. Resiko pasti ada, Mbak. Tapi ketika kita membangun kapasitas setahap demi setahap, dan saya optimis itu bisa terjadi, kita akan punya program yang sempurna sesuai dengan visi misi Presiden. Tapi yang saat ini bisa dengan mudah untuk diterima oleh publik adalah
penambahan anggaran saja. Dan dalam konteks kita tidak bisa menutup mata, dalam konteks kehidupan sosial ekonomi kita saat ini, angka-angka yang muncul itu sangat melukai perasaan sebagian besar masyarakat kita yang tengah kondisi ekonomi mungkin lagi kesulitan gitu. Misalnya kayak petugas SPPG gitu ya, punya dapat 6 juta, insentif 6 juta dan lain-lain. Kan ini sebuah akses bukan hanya sebuah, banyak akses di luar dari operasional atau tata kelola MBG itu sendiri yang mempengaruhi. Betul. Entah itu persepsi, entah itu sentimen publik terhadap program makan bergizi gratis. Orang jadi lupa semua tujuan mulia yang Anda sampaikan tadi di meja ini. Saya setuju dan itu exactly yang terjadi untuk fenomena saat ini. Bahwa sebuah kebijakan yang baik, yang tidak diikuti dengan komunikasi publik yang baik dari kebijakan lain yang baik juga, akan membuat semuanya tertutupi dan seolah-olah buruk. Masking effect tadi. Ambil contoh guru honor dibandingkan dengan SPPG yang tadi dapat 6 juta. Mereka teriak di media sosial. Iya, mereka teriak gitu. Itu contoh nyata dari pertanyaan Mbak tadi. Dan komunikasi dari kebijakan publik terkait guru honor itu tidak sampai ke masyarakat, yang membuat masyarakat tidak memahami bahwa tidak bisa membandingkan apple to apple antara guru honor dan SPPG dari desain kebijakan. Bukan berarti saya bilang bahwa saya membenarkan SPPG dapat 6 juta dan guru honor dapat lebih kecil itu benar, enggak, bukan itu ya. Ini jangan sampai di quote salah. Yang saya ingin jelaskan dan selalu saya jelaskan ke masyarakat sebagai staf khusus bidang pendidikan zaman Pak Jokowi, pada saat kita memperjuangkan formasi guru honor dan P3K di Pemda-Pemda yang sangat kecil. Itu saya tarung Mbak. Saya tarung ketika salah satu bupati di Provinsi Papua tidak mengalokasikan anggarannya 0 untuk guru honor. Tidak ada alokasi untuk guru honor. Kenapa saya fight buat hal tersebut? Satu, kakak kandung saya guru honor di situ. Ngamuk-ngamuk terus lewat telepon, ini bupatinya nih nggak ngasih alokasi anggaran segala macam. Yang kedua, masyarakat tidak memahami bahwa kita kembali ke poin 1 tadi. Dari 20% APBN untuk pendidikan berdasarkan undang-undang konstitusi tersebut ya, sekitar 63-65% itu dalam bentuk transfer ke daerah. Artinya mayoritas anggaran pendidikan tersebut dipegang oleh kepala daerah. Gubernur, bupati. Gubernur diberikan mandat tanggung jawab untuk mengurus SMA ya, dan sekolah menengah itu ya ke atas. Bupati dimandatkan untuk SMP dan SD. Setiap kali ada SD yang rusak, atap bocor, papan kurang ya, langsung tag Jokowi, Prabowo. Ya kan? Itu fenomena yang terjadi. Betul, ya? Bupatinya lagi main biliar. Nah, aman, nggak kena kritik. Itu dari sisi kualitas sekolah. Ke guru honor. Sama, guru honor itu harus diformasikan menggunakan anggaran APBD oleh kepala daerah. Jadi sangat tergantung pada political will kepala daerah. Exactly. Jadi kalau nggak diformasikan, nggak diberikan tunjangan, kenapa nggak diberikan? Seperti itu loh. Ketika saya memposting ini, muncul tuh komentar netizen di bawah. Ya udahlah, pemerintah pusat ambil saja. Could be Mbak, could be. Kenapa bagian berbeda? Karena bagian pusat, right? SPPG direkrut oleh pusat. Betul. Ini menjadi kritik saya ke pemerintah sejak zaman Pak SBY dulu, bukan baru sekarang. Kalau kamu bisa bikin IPDN, institut pemerintahan dalam negeri yang semuanya berebutan masuk karena garanti pakai seragam dan jadi pegawai. Kalau kamu bisa bikin sekolah kepolisian yang lulus langsung pakai seragam coklat. Kenapa kamu nggak bisa sih bikin sekolah terpusat guru yang lulus langsung anggarannya dipakai ke situ, tagging ke daerah, tagging udah tahu kepala daerahnya pada kadang-kadang error semua, beberapa timpangan di setiap daerah. Iya, why? Prioritas yang mungkin berbeda satu sama lain. Jadi kalau Mbak balikin saya sudah menjawab dan saya bertanya balik lewat podcast ini, why? Kenapa nggak bisa bikin sekolah guru terpusat yang pakai anggaran APBN, gurunya tinggal disebar? Itu belum dijawab sampai sekarang. Jadi saya bukan orang dari pemerintahan yang tone deaf. Saya akan bersuara secara kritis kalau memang ada hal-hal yang bisa memperbaiki nasib masyarakat. Terlepas dari SPPG, MBG itu bagus. Justru itu harus jadi contoh desain kita untuk guru. Gitu loh. Kalau BGN bisa secepat itu, sebagus itu, SPPG dapur yang salah satu yang dikelola yayasan saya itu janda-janda semua BTW yang kerja kan. Mereka tuh terima kasih kami bisa sekolahin anak kami segala macam syalala dengan gaji UMR. Sebelumnya kami nggak ada pekerjaan. Kenapa nggak itu juga kita bisa bikin ya? Iya kan? Saya ingin tutup
wawancara kita ini Kakak Billy dengan satu pertanyaan yang ini harus saya tanyakan karena ya saya sendiri berharap dan mengajak Kakak Billy untuk berdiskusi karena saya tahu Anda adalah policy defender gitu ya. Anda bicara dalam tataran kebijakan dan benar terbukti dalam beberapa menit obrolan kita. Saya sangat senang Anda bisa menjelaskan ini bukan persoalan pro dan kontra, tetapi bagaimana kemudian masyarakat jauh lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih memadai mengenai makan bergizi gratis itu sendiri. Tetapi Anda harus menjawab juga pertanyaan saya yang satu ini. Seberapa objektif pendapat Billy Mambrasar, karena bagaimanapun yayasan yang Anda dirikan juga menjadi salah satu atau menjadi pengelola ya istilahnya ya, menjadi pengelola dapur MBG. Jangan-jangan kalau Bapak pendapat mudahnya, jangan-jangan Kakak Billy punya pendapat kayak gini ya, karena dia juga salah satu pengelola dapur. Dia juga mendapatkan keuntungan secara material dari adanya program ini. Kecipratan juga dalam bahasa awamnya. Apa jawaban Anda? Iya. Ketika saya mendirikan Yayasan Kitong Bisa, saya mendirikan dengan uang gaji simpanan saya sendiri. Waktu itu ya, saya memutuskan meninggalkan karir yang cemerlang untuk berkontribusi nih kepada masyarakat dengan uang gaji yang saya kerja di perusahaan minyak. Waktu itu uang itu saya pakai. Nah, intervensi gizi satu paket dengan pendidikan sudah dilakukan Kitong Bisa jauh sebelum adanya program MBG. Silakan dicek di tracing media Yayasan Kitong Bisa. Bahkan kami sukses menaikkan literasi hingga 33%. Itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum MBG diluncurkan oleh pemerintah. Kita sudah jalan Mbak lama dengan uang swadaya kita sendiri. Puji Tuhan waktu itu di tahun 2023 kalau tidak salah beberapa perusahaan orang-orang baik ikut funding untuk kami memberikan makanan kepada anak-anak Papua. Setelah itu bersama dengan eksternal evaluator kami mengukur peningkatan literasi karena meningkatnya attendance rate di titik-titik belajar kami dan itu terjadi peningkatan tadi saya sampaikan 33%. Ini jauh sebelum MBG hadir. Jadi ketika MBG hadir ini seperti gayung bersambut atas program yang sudah kami lakukan. Kitong Bisa tidak pernah mengejar keuntungan karena Kitong Bisa adalah yayasan non-profit. Jadi ketika ada yang bayarin makan anak-anak kami langsung bersyukur, merangkul dan menyambut baik. Dan Kitong Bisa adalah satu dari sedikit sekali yayasan-yayasan di Papua yang berani maju duluan. Yang lain tuh dulu pada gak mau maju, mereka bilang benar gak nih program? Dibayar gak nanti sama pemerintah? Dikejar sama KKB gak kita kalau kita running dapur ngajarin? Kitong Bisa merupakan yang pionir yang duluan. Bukan karena kita mengejar profit, tapi kita sudah melakukannya jauh sebelumnya. Kita hanya ingin menjalankan program ini agar mencapai dampak buat anak-anak kami. Yang ribuan anak yang kami didik sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya sangat objektif dan juga saya perlu kasih tahu bahwa saya tidak ada dalam Yayasan Kitong Bisa di akta semenjak saya menjabat di pemerintahan. Anda dari zaman ya sudah mengundurkan diri dari zaman Pak Jokowi. Jadi saya nggak ada di akta, bisa dicek aktanya kan available tuh di Kemenkumham. Kalau saya pendirinya iya, tapi kalau saya berada dalam yayasannya semenjak kejadian kartu prakerja yang rekan saya kena hajar itu, saya langsung mundur juga dari yayasan untuk menghindari konflik of interest. Jadi tidak ada konflik of interest, saya tidak memiliki influence untuk mempengaruhi kebijakan yayasan karena sudah ada CEO-nya, ada pengurusnya sendiri. Nah, terakhir juga saya ingin menyampaikan pesan buat teman-teman semua bahwa di buku Why Nations Fail, tulisannya Aceh Moglu ya, itu salah satu yang di-emphasize kenapa negara-negara itu gagal dalam kebijakan dari berbagai faktor ya, geografi, corruption dan seterusnya. Salah satunya itu adalah populisme. Populisme dari negara tersebut adalah negara-negara yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk menguntungkan popularitasnya semata. Banyak orang menuduh Presiden Prabowo menjalankan MBG ini untuk mendulang suara di tahun 2029 untuk kebutuhan popularitas. Disamakan dengan BLT dan lain-lain, bantuan langsung tunai dan lain-lain. Ya. Dan saya mau kasih tahu kalau Presiden Prabowo adalah populis, dia udah batalin barang ini. Kenapa? Keracunan dia di roasting. Dihina, dibilang makan beracun gratis, dibilang goblok, dibilang tolol, dilaporkan ke UNICEF, di segala macam di roasting. Sekiranya yang Pak Presiden Prabowo cari adalah popularitas semata, dia sudah menghentikan program ini lama. Presiden Prabowo bukan presiden populis yang mencari popularitas. Kalau memang reputasinya hancur demi sesuatu yang dia perjuangkan bagi kemaslahatan anak bangsa, maka dia akan terus memperjuangkan hal tersebut. Presiden Prabowo juga bukan fenomena pork barrel dalam politik yang sering diungkit-ungkit oleh banyak anchor yang lain. Sebuah kebijakan berubah menjadi populisme ketika
dampak pada human capital nggak ada, tidak memiliki indikator hasil, tidak ada evaluasi dampak, dan tidak mempertimbangkan kelanjutan fiskal. 4 hal ini semua ticking the box oleh Presiden Prabowo walaupun reputasinya kemudian hancur. Ketika kita tanya, tolong dong Pak, Bapak bersuara dong, Bapak apa segala macam, biar nanti masyarakat saja melihat dampaknya seperti apa. Dari situ saya melihat bahwa dia bukan sosok yang mencari popularitas semata. Gitu. Terima kasih Kakak Billy. Saya mengharapkan perbincangan kita bisa setidaknya echoing gitu ya ke cara semakin banyak orang untuk berbicara atau berdiskusi mengenai makan bergizi gratis, karena jangan sampai kemudian kita terjebak dengan Anda pro atau kontra tanpa kemudian kita melihat atau mendudukkan segala sesuatu secara objektif. Saya ingin meng-highlight tadi beberapa catatan dari Anda. Kita sepakat bahwa makan bergizi gratis itu tujuannya sangat mulia, tapi tentu ada beberapa hal yang kita harapkan bisa diperbaiki oleh pengelola, penyelenggara atau siapapun yang punya kapasitas untuk itu, sehingga kemudian tujuan mulia tadi bisa benar-benar terwujud dalam tataran implementasinya. Thank you ya Kakak Billy ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih sudah hadir. Amin. Terima kasih.